Terus gimana Kang cara ngusir jin dari tempat usaha agar rame kembali atau supaya dagangan kita laris gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Ini ada yang bertanya dan cukup dan sering ini terjadi. Jadi ada tempat usaha yang didatangi jin, atau mungkin dulunya itu tempat jin yang jahat begitu, sehingga mengganggu dagangan. Terus gimana Kang cara ngusir jin dari tempat usaha agar rame kembali atau supaya dagangan kita laris gitu? Ada beberapa solusi. Kalau memang tempat dagangan itu ada jinnya, itu jin yang memang dari dulu rumahnya di situ, maka bisa negosiasi dipindah. Bukan diusir bahasanya, tapi dipindah. Ya, tapi kalau dipindah baik-baik gak mau, ya memang kita usir gitu. Tapi biasanya kalau jin itu lama di situ, kita negosiasi baik-baik, biasanya mau dipindah, tempat rumahnya bisa dipindah, sehingga Anda berdagang tidak diganggu. Yang bahaya justru malah bukan jin asal situ, tapi jin yang didatangkan. Saya ulangi, jin yang didatangkan ini yang bahaya. Masya Allah. Karena kalau ada orang berbisnis, punya toko, dan ada pesaing yang jahat, memang sengaja ke orang orang jahat lah ya, yang punya ilmu hitam gitu, untuk mendatangkan jin jahat ke situ, itu yang berbahaya. Karena kalau ada tempat usaha atau rumah dikirimi jin yang jahat, berarti ini aja sudah jelas mengganggu kan. Tapi kalau jin itu aslinya di situ, biasanya nggak ganggu, paling godain aja, dipindah selesai. Atau kita nggak ganggu, dia aman, nggak ganggu. Kita baik-baik saja, dia baik-baik saja, dia mengerti gitu. Atau dipindah, beres. Tapi kalau jin yang didatangkan betul untuknya jahat, itu memang perlu diusir, perlu dibereskan, perlu dibersihkan, supaya dia pergi. Karena itu kayak semacam jenis santet gitu. Bahkan lebih bahaya lagi, karena makhluk jin itu hidup. Dia bisa ganggu tiap hari 24 jam. Kadang nggak mau pergi kan. Nah, gimana caranya? Nah, yang jin-jin yang mengganggu ini memang harus diusir, dibuat pergi dari tempat kita. Ya, Anda harus punya ilmu. Caranya Anda harus punya ilmu. Ilmu mengusir jin. Kalau Anda nggak punya ilmu, ya Anda bisa pesan tasbih pelarisan dagangan. Di situ kita ajarkan cara mengusir jin dari tempat usaha. Jadi Anda bisa pakai sarana tasbih pelarisan dari kita yang ada berkah, ada wirid auratnya untuk mengusir jin dari tempat usaha kita. Cara yang ketiga, ya Anda silaturahim kepada guru, minta tolong untuk dibantu. Kepada siapa aja Anda percaya saya, monggo datang ke kita, atau ke orang lain monggo. Yang penting minta tolong orang yang berilmu untuk mengusir jin jahat itu dari usaha Anda, dari rumah Anda. Atau yang berikutnya, ya rumah itu sering dibuat sholat dan zikir dan baca Al-Quran. Insya Allah kalau sudah dibuat sholat, zikir, baca Al-Quran, lama-lama dia akan pergi. Tapi memang prosesnya tidak bisa langsung, sampai dia panas, sampai dia nggak betah di situ. Jadi terus setiap hari bacakan Al-Quran, buat sholat, ya zikir, bacakan sholawat di situ, bacakan Al-Quran di situ. Lama-lama dia akan panas, dia akan pergi dengan sendirinya. Gitu. Kalau masih bandel, ya sudah, memang butuh ilmu khusus. Ya harus adu kesaktian. Ya memang harus punya guru yang sakti, punya guru yang berilmu tinggi, supaya bisa mengusir jin itu. Kalau dibacakan Al-Quran masih nggak pergi, dibuat sholat jamaah nggak pergi, diwirid masih nggak pergi, berarti ini jinnya bandel, ini jinnya bahaya. Maka ya harus minta tolong kepada orang yang berilmu tinggi untuk mengusirnya. Ya, Anda percaya kepada siapa, monggo. Karena memang seperti manusia, jin juga ada level. Ada yang bodoh, ada yang cerdas, ada yang berilmu sedang, bahkan ada yang berilmu tinggi, sakti. Seperti manusia juga sama, ada tingkatan manusia biasa, berilmu, waliullah, ya, yang sakti-sakti itu. Sehingga kalau memang jinnya bandel, memang sakti, ya kita minta tolong manusia yang punya ilmu tinggi, sehingga bisa mengusir jin itu. Dan memang
boleh diusir kalau itu jinnya didatangkan dan niatnya buruk, ya. Tapi kalau jinnya memang tempatnya di situ, ya jangan diusir lah, dinegosiasi, dipindah, atau mungkin bagaimana untuk supaya sama baiknya, ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.